Oke, seperti yang kalian lihat di judul video ini, jadi balik lagi dengan gue Alvin Prayoga di channel Mix and Match. Nah, kali ini, di kesempatan kali ini tuh gue pengen nyuci sepatu ini. Sepatu Ventela Public gue yang udah gue pakai kurang lebih sekitar 2 bulanan, full nonstop gitu. Dan sekarang itu dia udah pensiun. Bukan pensiun sih, lebih tepatnya gue coba ganti-ganti sepatu buat dipakai. Dan ini tuh kondisinya udah kotor banget. Nah, jadi di video ini tuh gue pengen nyuci sepatu ini di sebelah saja, di sebelah kanan ini, karena kondisi kanan ini paling kotor. Nah, gue nyucinya itu dengan alat yang seadanya. Kayak contoh, gue yakin pasti kalian banyak punya ini. Jadi ini adalah sikat gigi biasa gitu, sikat gigi formula. Gue milihnya juga yang nggak begitu tipis ininya, jadi ini masih tebal dan kaku banget, stiff gitu. Kemudian gue punya pasta gigi Sasha, karena ini bekas jadi gue pakai aja. Kemudian gue pakai juga ini, sikat yang kayak gini biasa, nggak begitu soft dan dia lebih terkesannya ke kasar gitu. Tapi ini udah lumayan mendukung nih, gue pakai ini. Ini yang satu-satunya gue beli di sini, harganya cuma 6.000 doang. Di sini gue pakai sabun begini, yang sabun begini warna biru, kalian bisa pakai juga. Ini sabun apa ya, kayak Lux atau Lifebuoy gitu, bisa kalian pakai. Nah, di sini untuk ngeringinnya gue pakai tisu gini. Kenapa gue pakai tisu? Harusnya itu sebenarnya bisa pakai microfiber towel. Cuman karena gue nggak punya, jadi gue pakai tisu untuk ngeringinnya. Oke, nggak pakai lama. Di video ini tuh gue akan langsung tunjukin aja ke kalian tentang sepatu ini, pembersihannya gimana, prosesnya. Dan di sini gue juga nyediain air yang nggak begitu banyak karena memang cuman gue bersihin bagian kanvasnya, terus itu midsole sama outsole-nya, terus sama lace-nya ini kemungkinan gue akan rendam. Jadi gue akan cuci terpisah karena memang lace-nya ini agak lebih nyatu. Cuman kalau yang lain ini gue cuma nyuci singkat dan nggak kena air banyak banget sampai direndam gitu. Untuk insole-nya gue akan cuci juga, kita akan langsung cuci seperti biasa normal gitu. Oke, kita lanjut aja ke bagian cuci-cucinya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini gue udah ngambil yang sepatunya, yang bagian kanan. Kita akan buang dulu ini. Ini tuh penahan sepatu bawaan Ventela yang lama. Langkah selanjutnya gue akan buka tali sepatunya, karena tali sepatunya ini gue akan cuci terpisah. Ini tali sepatunya ini kotor banget, gue akan cuci terpisah. Dan sebelum gue cuci terpisah, kayaknya gue rendam aja dulu ini bagian situ. Nah, ini dia sepatunya dan mari kita langsung ambil. Nah, mari kita langsung ambil gelas air segini aja. Nah, ini gue akan langsung praktekin aja. Jadi gue akan masukin dulu seperti ini nih. Gue akan basahin si kikatnya ini. Kemudian gue ratain dulu di sini. Gue ratain dulu semua biar bagian outsole-nya sama midsole-nya ini kena air. Nah, ketika gue udah kasih air di bagian midsole-nya, gue langsung apply sikat gigi ini, odolnya gue langsung apply ke bagian sini. Kenapa gue pakai sikat gede ini? Alasannya karena memang sikat gede ini lebih banyak ngejangkau area midsole. Sedangkan gue pakai, kalau yang ini gue pakai ketika gue harus detailing aja. Kalau misalkan beberapa bagian itu yang memang susah dibersihin. Jadi gue langsung aja apply pakai ini dan kita langsung bagian sini kita langsung bersihin aja. Ini kalian gentle aja ya, nggak mesti ini, nggak mesti terlalu kuat gitu. Jadi searah aja, biar aman gitu buat sepatunya juga, nggak begitu rusak cepet gitu. Jadi gentle aja, santai, nggak usah buru-buru karena memang kondisinya lu nyuci sepatu buat treatment sepatu lo sendiri. Jadi nggak usah buru-buru banget. Oh ya, jangan lupa bagian toe cap-nya juga ya. Bagian toe cap ini karena memang butuh banget. Cuma pelan-pelan aja karena toe cap-nya ini banyak banget baretan, jadi lu pelan-pelan. Usahain jangan kena terlalu banyak bagian kanvasnya, karena bagian kanvas ini kalau kena sama odol, dia kelihatannya tuh kayak jadi fading gitu, kayak faded gitu, padahal nggak fading sama sekali gitu. Jadi kalian pelan-pelan aja, saya jangan kena terlalu banyak kanvasnya. Nah, ini note aja buat kalian. Jadi kalau misalkan kalian mau nganuin midsole-nya, jadi usahain kalian arahin dulu satu arah ke sini, kemudian sebaliknya dengan sama berlawanan arah seperti ini, tapi gentle aja ya, nggak usah terlalu kuat, karena biar ngejaga midsole-nya ini nggak begitu luka ketika lo cuci gitu. Gue udah kelar, gue akan langsung bilas aja pakai sikatnya juga. Jadi gue akan langsung bilas seperti ini, pelan-pelan. Gue akan pakai sikat gigi yang ini, terus gue langsung kasih aja odolnya seperti ini. Kita akan langsung bersihin bagian yang kecil-kecilnya yang nggak bisa dijangkau sama sikat yang gedenya. Jadi gue akan langsung apply aja di bagian sini.
Nah, ini hal yang kedua yang gue akan lanjutin karena bagian midsole itu udah, gue akan lanjut ke bagian kanvas. Kanvas ini gue akan pakai sabun ini. Jadi kalian bebas pakai sabun apa aja. Ini adalah sabun mandi gitu. Jadi kalau gue pribadi gue pakai sabun ini karena yang memang ada di rumah dan ini ada dan gue bisa pakai langsung gitu. Jadi ini simple aja, kalian langsung pakai seperti ini, tuh. Kondisinya udah nempel ke sini. Kalau udah nempel seperti ini, kalian bisa langsung apply ke kanvasnya aja. Nah, yang tips pertama dari gue itu tetap gentle aja, nggak usah mesti buru-buru karena ini kanvasnya itu kondisinya takut luntur dan lain-lain. Karena kebanyakan dari kalian yang pasti takut luntur. Nah, gue apply-nya langsung aja, gue kasih bagian sini tuh air sedikit, jadi gue langsung lindesin sama air dan gue akan langsung apply seperti ini. Ini kalian lakuin selanjutnya terus-terusan sampai kalian rasa kanvasnya udah lumayan bersih. Kalau bisa searah ya, terus lanjutin searah seperti ini. Oke. Selanjutnya karena kanvas udah gue bersihin dan ini kondisinya basah banget, ya, emang basah. Harusnya nggak basah kalau misalkan lo nyucinya kayak orang pro gitu, pakai apa gitu, beberapa peralatan yang memang bener-bener pro. Tapi kalau ini pakai biasa jadi nggak pro. Jadi ini gue akan lanjut ke bagian outsole. Outsole-nya ini gue akan bersihin pakai ini juga sama karena gue memang nggak punya lagi sikat yang lain, jadi gue pakai ini aja. Dan kita langsung apply aja bagian sini. Gue saranin kalian apply bagian sini itu menggunakan odol seperti ini. Kayak bukan odol merek ini juga ya, kalian bebas pakai apa aja. Tapi gue saranin kayak gini nih. Terus itu kalian ambil air sedikit, basahin aja ini kalian. Dan lanjut aja apply bagian sini. Nah, ini gue udah bersihin bagian outsole-nya, seperti inilah bagian outsole-nya ketika gue udah bersihin. Untuk bagian yang nggak bisa kalian detail dengan ini, kalian bisa pakai toothbrush gini. Jadi kalian langsung detail kecil-kecil gini aja berkali-kali dan ini lakukan terus berulang-ulang. Bersihnya lumayan untuk bagian permukaan, cuman untuk bagian dalam-dalam sini yang nggak bisa dijangkau sama toothbrush juga, ini agak susah banget dibersihin. Jadi gue langsung next step ke bagian sini aja. Lanjut ke bagian sini. Jadi jangan lupa bersihin ininya dulu. Kita akan lanjut ke bagian lining dalam, kemudian insole ya. Karena insole-nya ini nggak bisa dilepas, jadi gue akan apply langsung untuk bagian dalamnya aja. Jadi seperti biasa, gue akan ambil seperti ini. Nah, seperti ini, gue akan langsung apply bagian sini. Usahain sabunnya yang berwangi ya. Jadi kalian nggak mesti pakai parfum lagi buat bagian dalam insole-nya, karena memang dalamnya itu sudah wangi. Nah, beginilah kondisinya ketika gue udah cuci. Ini bisa kalian lihat langsung nih kondisinya. Yang ini udah dicuci, tapi ini belum kering ya. Besok gue keringin dulu dan kita bisa lihat ketika kondisi keringnya. Dan ini yang masih kotor banget. Ini bagiannya. Wow, keras amat cuy. Oke, kita besok ketemu di ketika udah kering langsung. Gue akan buat videonya ketika dia udah kering. Untuk penjemuran, gue saranin jemurnya jangan langsung kena matahari kayak gini. Kalian langsung aja taruh di tempat yang ada anginnya aja, atau kalian bagian lembab gitu. Cuman nggak apa-apa sih kalau misalkan kalian mau langsung kena matahari, tapi resikonya nanti lem kalian itu akan kelihatan lebih mengering dan kuning. Jadi kalau misalkan ada bagian lem yang keluar-keluar dan kelihatan, itu pasti akan menguning kayak di Sabah gue yang review pemakaian 1 bulan ketika dicuci sama emak gue pakai deterjen. Nah, ini dia akhir dari cerita video tentang nyuci-nyucinya. Kebetulan 1 hari ini udah kering banget, udah gua keringin pakai kipas angin dan beginilah kondisinya. Ini yang udah dicuci ya, begini kondisinya. Lumayan kalau menurut gua, perbedaannya itu signifikan banget ketika yang belum dicuci dengan yang udah dicuci. Cuman ada beberapa detail yang memang gua nggak dapet. Kayak semacam di bagian sini nih, di bagian bumper ini karena bumpernya itu ada bagian yang kecil-kecil banget yang susah dijangkau dengan sikat yang gue punya, jadi makanya dia itu masih ada beberapa bagian itu yang menurut gue masih ada kotor-kotornya gitu. Dan ada kotor memang yang membandel banget kayak ini nih di bagian sini, ini lumayan membandel dan ini gue nggak bisa bersihinnya. Untuk di bagian lace juga sama, ada beberapa bagian kotor yang hitamnya parah dan gue nggak bisa bersihinnya. Kalian pasti bisa lihat ada beberapa bagian kayak di sini, ini lumayan banyak nih di bagian lace. Nah, untuk di beberapa bagian
kayak di sini nih, ini masih ada sisa kayak sabun gitu. Dia kayak agak pudar gitu, dan gue lihat kondisinya itu bukan pudar karena ini ya, bukan pudar karena kanvasnya, tapi emang pure karena sabunnya masih ketinggalan. Karena waktu gue nyuci itu, gue nggak bilas secara langsung kayak gue langsung masukin ember terus gue rendam pakai air. Itu gue nggak, cuman gue elap-elap doang pakai air, gue ceprot-ceprot air dikit gitu. Dan di bagian sini itu masih kerasa banget bagiannya yang ketinggalan sabunnya. Untuk bagian lainnya aman sih kalau menurut gue. Dan fun fact-nya, sepatu ini tuh nggak ada sama sekali pudarnya coy, atau lunturnya. Nih bagian dalamnya, liningnya itu masih aman banget, dan nggak ada sama sekali di sini. Wow, ini keren sih kalau menurut gue. Memang bener-bener Ventela ini teruji banget. Nah ini yang gue surprisingly, gue di belakang sini ya, di kanvas ini banyak orang yang bilang kalau ini tuh agak susah dibersihin. Cuman kalau menurut gue ini punya gue pribadi itu lumayan, menurut gue ini lumayan bersih dan lumayan dapat bersihnya gitu. Dibanding dengan yang ini lumayan udah bersih banget. Menurut gue ya udah pas lah segini gitu ya. Udah lumayan lah. Nah untuk bagian outsole-nya seperti ini terbaik lah bagian outsole-nya ini. Walaupun bagian sini itu masih ada beberapa yang kayak kotor-kotor gitu, ya lumayan lah. Dengan modal cuma 6.000 gue bisa seperti ini ya, itu tinggal tergantung dari kalian sih. Kalian mau nyuci yang fast cleaning 30.000 atau deep clean 70.000, atau kalian nyuci sendiri spend palingnya cuma setengah jam atau 1 jam buat dua-duanya. Kalian cepat, santai, slow, gentle gitu aja, dan ya jadinya seperti ini gitu loh. Ini menurut gue udah worth banget buat gue sebagai anak kosan, notabene-nya. Terus gue juga nggak begitu banyak untuk spend buat nyuci sepatu. Jadi ini tuh udah salah satu alternatif gue paling manjur buat gue. Sekian dari gue, terima kasih buat kalian yang udah menonton. Gue harap kalian bisa apply juga alternatif cuci sepatu yang murah berdasarkan experience gue dan berdasarkan apa yang gue ada di sekitar gue dengan research yang gue punya gitu. Ya, jadi seperti inilah videonya. Terima kasih buat yang sudah menonton, dan jangan lupa di klik like, kemudian subscribe, kemudian share ke teman-teman yang lagi butuh banget info-info tentang cuci sepatu tapi dengan alternatif yang murah gitu ya. Cuma 6.000 doang, karena gue beli sikatnya doang. Sisanya gue manfaatin yang ada. Bahkan gosok giginya aja bekas itu, karena gue udah pakai, dan ketika udah pakai udah mulai bosen gue pakai yang itu, jadiin aja buat gosok sepatu. Nah begitulah dari gue, terima kasih banget ya. Dan akhir kata, sampai berjumpa di video selanjutnya. Until next time, bye-bye. Mix and Match Alvin Prayoga. Dan gue mau nyampein ke kalian, kalau misalkan kalian lagi nyari sepatu yang harga murah dan bekas review dari gue lagi jual beberapa sepatu gue yang bekas review. Jadi memang ada beberapa sepatu itu yang memang gue beli dan gue nggak pakai sama sekali, karena ada beberapa hal yang memang gue harus pertimbangkan ketika gue mau pakai. Memang ada beberapa ini gue jual aja karena ya gue butuh modal buat ngebalikin lagi supaya gue bisa nge-review sepatu-sepatu yang lebih baru.